Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi latihan soal pretest PPG part 6. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1, latihan pretest tahap 6. Howard Gardner berpendapat bahwa pada diri peserta didik memiliki kecerdasan yang beraneka ragam yang dikenal dengan multiple intelligence atau teori kecerdasan majemuk. Berikut ini yang tidak termasuk jenis multiple intelligence ialah opsi yang A, kecerdasan musikal dan logikal matematika. Opsi yang A ini termasuk teman-teman. Opsi yang B, kecerdasan linguistik dan kinestetik. Opsi yang B juga termasuk. Opsi yang C, kecerdasan intrapersonal dan spasial. Opsi yang C juga termasuk. Opsi yang D, kecerdasan spiritual dan emosional. Opsi yang E, kecerdasan interpersonal. Nah, yang tidak termasuk di sini adalah opsi yang D, teman-teman, yaitu kecerdasan spiritual dan emosional tidak termasuk kategori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, teman-teman. Jadi yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. UNESCO PBB menetapkan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan pilihannya di sini teman-teman ada learning to be. Opsi yang B, learning to learn. Opsi yang C, learning to experience. Opsi yang D, learning to understand. Dan yang E, learning university. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang A, teman-teman. Learning to be. Kita lanjut ke soal nomor 3. Penerapan aturan kedisiplinan di sekolah yang berkaitan dengan pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan. Reward dan punishment ini sering kita kenal dalam teori behavioristik, teman-teman. Jadi yang tepat adalah opsi yang B. Kita abaikan opsi yang A, konstruktivistik. Opsi yang C, kognitivistik. Opsi yang D, konektivistik. Dan yang E, realistik. Jadi yang tepat adalah behavioristik, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam pembelajaran yang berbasis konstruktivistik, guru lebih banyak berperan sebagai opsi yang A, stimulan. Opsi yang B, fasilitator, kolaborator, dan inspirator. Opsi yang C, pelatih. D, panutan. Dan yang E, instruktur. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang B, teman-teman. Dalam pandangan teori konstruktivistik, guru adalah sebagai fasilitator, kolaborator, dan inspirator, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Sekolah berkewajiban untuk mengembangkan life skill siswa. Tujuannya adalah agar siswa A, mampu hidup bahagia. B, memiliki keterampilan vokasional. C, memiliki keunggulan akademik. D, mampu mengerjakan setiap butir soal dalam ujian. E, mampu mandiri. Tujuan dari mengembangkan life skill siswa adalah agar siswa mampu
mandiri, teman-teman. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 6, teman-teman. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama. Nah, kita perhatikan opsi-opsi yang ada di sini A, B, C, D, dan E, teman-teman. Adapun pilihan yang tepat di sini adalah opsi yang C, teman-teman. Tugas utama seorang guru profesional adalah yang pertama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7, teman-teman. Ingarso Sungtuludo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, ini merupakan filosofi belajar Ki Hajar Dewantara, teman-teman. Manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan bukan sikap guru dalam prinsip kepemimpinan pembelajaran tersebut? Yaitu, nah yang bukan berarti di sini, teman-teman, ya, yang tidak termasuk. Opsi yang A, guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. Ini tepat, teman-teman. Opsi yang B, guru menjadi sahabat belajar siswa. Ini juga tepat, teman-teman. Opsi yang C, guru menjadi fasilitator dan inovator dalam proses pembelajaran. Opsi D, guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Nah, pernyataan pada opsi D ini tidak termasuk dalam filosofi belajar Ki Hajar Dewantara. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang D, teman-teman, karena bukan bagian atau tidak termasuk dari filosofi belajar Ki Hajar Dewantara. Dan opsi yang E, guru memberikan penghargaan kepada siswa, ini juga termasuk dalam filosofi belajar tersebut, teman-teman. Jadi yang tepat di sini adalah opsi yang D. Soal nomor 8. Seorang guru perlu bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. Contoh berikut yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, kita lihat opsi yang A. Dia adalah seorang guru yang bangga dan menjunjung tinggi pekerjaannya dalam melakukan penilaian sesuai kemampuan peserta didik. B. Dia adalah seorang guru yang senantiasa berkomunikasi dengan orang tua peserta didik, terutama kalau ada permasalahan dari putra atau putrinya. Opsi yang C. Sebagai seorang guru, dia selalu menyayangi dan memperhatikan perkembangan peserta didiknya. Opsi yang D. Ketika seorang guru memarahi peserta didik, ada guru lain tidak terima dan menasihati agar tidak mengulangi. Dan yang E, seorang guru selalu melaksanakan apa yang diusulkan oleh orang tua peserta didiknya agar tercipta keharmonisan. Nah, kata kuncinya adalah bersikap inklusif dan objektif. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah opsi yang A. Dia adalah seorang guru yang bangga dan menjunjung tinggi pekerjaannya dalam melakukan penilaian sesuai kemampuan peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kepribadian guru dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan norma religius, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Maka guru tersebut, opsi yang A, memiliki kepribadian yang dewasa.
B. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. C. Memiliki kepribadian yang arif. D. Memiliki kepribadian yang berwibawa. Yang E. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Nah, karena di sini tindakan yang sesuai dengan norma religius, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong. Jadi guru tersebut memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Jadi yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 10, teman-teman. Soal yang terakhir. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru supaya menjadi teladan bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Kecuali. Nah, yang kecuali di sini, teman-teman. Opsi yang A, guru harus memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, dapat dijadikan tokoh panutan idola dalam seluruh segi kehidupannya. B. Guru harus berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya. Opsi yang C. Guru harus mengimplementasikan nilai-nilai tinggi terutama yang diambilkan dari ajaran agama. Opsi yang D. Guru harus mempunyai sifat terpuji yang dapat diikuti oleh peserta didik. Nah, opsi A, B, C, dan D ini adalah sikap teladan bagi seorang guru, teman-teman. Nah, yang kecuali di sini adalah opsi yang E. Guru harus dapat mempengaruhi peserta didik agar meniru tingkah lakunya. Nah, yang tidak termasuk di sini adalah opsi yang E, teman-teman. Nah, demikianlah 10 soal latihan pretest part 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua, teman-teman.